Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa salim daiman ala Ahmada. Sholli wa salim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wa khada. Sholli wa salim iman ala Ahmada wal ali wal ashabi biman qad wa khada. Allahumma sholli wa salim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Mari kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah. Dan mari kita beribadah. Tingkatkan keimanan, keyakinan kita terhadap Allah. Karena pada hakikatnya semua umat Islam, siapapun, dimanapun, walaupun pendosa sekalipun, tetap pada akhirnya adalah dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inilah kehebatan, keutamaan, kecintaan Allah terhadap kita. Jadi yang namanya umat Islam itu semuanya masuk ke dalam surga. Walaupun pendosa. Cuma ada beda. Kalau pendosa, kalau suka berbuat maksiat, masuk ke dalam surga. Tapi setelah dibersihkan di neraka, yaitu disiksa dulu. Gitu. Oleh karena itu, kita suka mengaji. Kita suka sholat. Kita suka ibadah. Kita suka berbuat amal kebajikan. Kita ingin masuk surga tanpa disiksa dulu. Jadi siksaan ini ya tergantung dosa kita. Ya kalau dosanya sedikit ya disiksanya sebentar. Ya mungkin hanyalah masuk. Tapi kalau dosanya agak banyak ya agak lama. Tapi kalau memang dosanya banyak, wah ya mungkin lama banget di neraka. Ada yang sampai selama-lamanya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya maksudnya sampai bersih lah begitu. Ini ada suatu kenikmatan. Suatu anugerah Allah yang maha luar biasa. Makanya ada nikmat Allah yang kecil, nikmat Allah yang besar, nikmat Allah yang kecil. Nanti di akhirat, kok bisa dibilang kecil? Karena di akhirat itu, nikmat-nikmat itu hanya diberikan kepada orang yang memang taat kepada Allah. Diberikan kepada ahli-ahli surga. Tapi kalau di dunia dinamakan nikmat Allah besar. Karena di dunia tidak dibeda-beda. Yang ibadah, yang tidak suka ibadah, yang maksiat, yang taat, yang Islam, yang non-Islam, yang baik, yang jahat, semua rata diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dibilang besar. Sebenarnya mah enggak besar. Nikmat yang sangat dahsyat itu, yang besar itu sebenarnya di akhirat. Karena kalau di akhirat itu 99 kenikmatan yang dikasihkan hanya kepada ahli surga saja. Tapi kalau di dunia satu dibagi untuk seluruh. Kalau besar di akhirat, cuman dibilang kecil maksudnya hanya dikasihkan kepada orang yang takwa, orang yang taat. Tapi kalau di dunia, nikmatnya kecil, cuman dibagikan rata. Jadi makanya dibilang nikmat besar. Sekarang kita ke acara inti di sini Al-Fakir. Mohon izin untuk mengijazahkan satu ilmu. Ilmu ini adalah untuk mengobati orang yang berkebiasaan, berkesenangan, berkesukaan, yang bertolak belakang dengan
kebaikan. Misalkan apa? Misalkan ada orang, ya mau orang tua, mau pemuda, mau kanak-kanak lah itu mah. Yang penting manusia. Yang sukanya apa? Sukanya mabuk-mabukan, sukanya zina, sukanya selingkuh, sukanya ninggal sholat, tidak suka terhadap kebaikan, terhadap agama, sepele. Ya pokoknya yang memang bertolak belakang dengan peraturan kebaikan lah, peraturan Islam. Ini ayat ini insya Allah bisa menyembuhkan, ya tentu dengan pertolongan Allah. Gitu. Cuman ada Allah memberi khosiat atau khosiat ayat ini untuk mengobati, menyembuhkan orang yang berkesukaan seperti yang tadi Al-Fakir katakan. Ya, sukanya ribut, sukanya bikin fitnah, sukanya berbohong. Ya, orang yang seperti itulah obatin dengan ayat ini. Insya Allah dengan izin Allah, pertolongan Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu dengan berkahnya Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan kudrat iradat Allah, izin Allah, pertolongan Allah, ya tentu haknya ayat ini. Kita langsung aja ke acara inti. Ini Al-Fakir ijazahkan, ini ilmu pengobatan. Ini ya tiada lain tiada bukan. Adalah ingin mendapatkan ridho Allah. Ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Ingin mendapatkan syafaat ummahnya Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan juga adalah wujud daripada mengagungkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tulis dulu ini hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyatu supliyah. Wa khususan hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi wassalatu wassalam. Wa ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khususan hadrati khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itharatil mubasysyirati bil jannah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i auliya ilahi ta'ala fil masyriq wal maghrib khususan hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati jami'i ulama ilahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa khususan ila hadrati Syekh Muhammad Hakim Nazili. Wa khususan hadrati Syekh Abil Abbas Alibuni. Wa khususan ila hadrati Syekh Hakim Qalafatir Yusin. Wa khususan ila hadrati Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi salam. Wa khususan ila hadrati Asy bin Burhaya. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Said Asrami al-Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza. Wa khususan ila hadrati Abi Wami wa ila hadrati Jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati Allah ya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahil Fatihah. Kita sudah maklum, sudah mafhum, setiap kita mengucapkan Al-Fatihah, kita harus baca surat Al-Fatihah satu kali. Yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Jadi sebelum wirid ini hadarat ya dibaca. Ini sangat luar biasa ini faedahnya kegunaan hadarat. Terus yang di wiridnya ini ayat Al-Quran. Kita biniyati dzikri membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholati fahal antum muntahun wa atiullah wa atiur rasul wahdharu fa in tawalaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Ini baca 494 atau 497 atau 493 atau 499. Jadi tinggal pilih.
Jadi ini memang hitungan, bukan hitungan sembarang, tapi ini hitungan memang ditentukan oleh para masyayikh. Insya Allah dengan hitungan pun ada artinya besar. Insya Allah kita tinggal pilih mana serg hati kita terhadap hitungan itu. Ini puasanya ini yang paling utama 14 hari. Nomor kedua 9 hari. Nomor 3 3 hari. Mana yang kita mampu, yang kita serg, yang kita bisa. Insya Allah semuanya bagus. Ya tentu yang lebih utama yang banyak, yang terlama. Ini kalau kita sudah tamat, kita puasa, kita wirid ya di Riyadhahin, ini sudah terbeli di area hikmah. Kita bisa mengobati diri kita, saudara kita, siapapun yang membutuhkan pertolongan kita bisa obati. Caranya kita kalau mau mengobati, kita tulis ayat yang tadi itu pada hari Jumat setelah sembahyang Jumat. Ditulis di kertas putih, jangan kertas yang macam-macam. Cari kertas yang putih. Lebih bagus di kertas yang tidak ada garisnya, yang polos seperti HPS lah. Terus itu nanti dicelupkan ke air, nanti diminum atau diminumkan setelah bangun tidur hari Sabtu, berarti kan hari Jumat kan duhur baru ditulis setelah Jumat. Sedangkan ini minumnya harus pas bangun tidur sebelum makan apa-apa. Jadi dari mulai hari Sabtu pagi bangun tidur kita minum itu. Berapa lama? Ya minimal 3 hari, maksimalnya sampai 1 minggu. Maksimalnya sekali ya sampai sembuh. Pas itu cuman pas habis misalkan nih 1 minggu ya bikin lagi kita Jumatnya. Minumnya seperti tadi lagi. Atau misalkan wah perbanyak aja supaya bisa cukup untuk 3 minggu. Nggak apa-apa. Jadi nulisnya cukup 1 kali. Ya pas. Tapi yang pas mau habis tambah lagi. Jadi supaya tidak nulis lagi. Jadi 1 kali bikin bisa diminum untuk 3 minggu. Nggak apa-apa. Insya Allah. Kalau ini kita kerjakan, kita amalkan, kita aplikasikan, ya kita auratkanlah menurut apa yang prosedur di area Al-Hikmah. Insya Allah kita bisa mengobati diri sendiri dan kita pun bisa menolong orang untuk mengobati orang. Tentu kesembuhan, kesuksesan, kelancaran bukan karena kita, ya tentu karena kudrat iradat Allah, karena pertolongan Allah, dan karena berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan tentu haknya ayat ini. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan kepada saudara-saudara Al-Fakir dimanapun berada. Silahkan Al-Fakir baulillahi ta'ala. Dan Al-Fakir ini ijazahkan kepada semua umat manusia yang memang membutuhkan. Silahkan Al-Fakir baulillahi ta'ala. Oleh karena itu Al-Fakir ingatkan. Ini yang mengikuti, yang menemukan suara Al-Fakir, yang mau mengambil ijazah silakan ucapkan qabilatu, dan jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada handaitolan saudara kenalan, keluarga, kepada siapapun, bagikan. Ini insya Allah ini menjadi amalan yang bernilaikan ibadah, yang berpahala besar. Kenapa? Karena ini adalah banyak kebaikan, insya Allah. Kita bisa membawa orang ke jalan yang benar. Kita bisa menginsafkan, menyadarkan orang, maksudnya ikhtiar ke jalan yang benar. Ini perbuatan adalah perbuatan yang sangat dianjurkan, yang sangat terpuji, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Al-Fakir, mohon maaf atas salah dan hilaf. Semoga ini bermanfaat, menjadikan kita hamba Allah yang benar-benar diakui, dicintai oleh Allah, sehingga mendapatkan rahmat dan inayahnya. Dan tiada lupa pula kita untuk mengharap meminta kepada Allah, ya Allah, berilah kami nanti satu rahmat kepada kami semua. Dan kami semua menginginkan, mengharapkan semoga kami diberi syafaat udmanya Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah
khilaf dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.